Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, tanggal 1 Desember 2023, saya akan membacakan firman Tuhan. Saya ambil dari buku Gemar, dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Karena ayatnya cukup banyak, saya akan langsung saja. Saya akan menjelaskan 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22 ini menceritakan tentang keinginan bangsa Israel untuk menghendaki adanya seorang raja. Awalnya keinginan ini muncul karena sebelum kitab Samuel terdapat hakim-hakim. Artinya di zaman itu, di zaman hakim, bangsa Israel memiliki keamanan dan kenyamanan dalam hidupnya. Saat hakim-hakim sudah mati, banyak bangsa yang mengusik bangsa Israel. Kalau mungkin banyak penderitaan bagi bangsa Israel, akhirnya mereka menghendaki seorang raja. Dan ini juga salah satunya karena Samuel yang pada saat itu memimpin bangsa Israel dirasa sudah tua, dan saat Samuel mengangkat anaknya untuk menggantikan dia atau regenerasi, ternyata anaknya tidak bekerja seperti layaknya ayahnya. Dikatakan di ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan ayat 5. Ini adalah seruan bangsa Israel. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua, yang dimaksud adalah Samuel, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Kenapa anak-anaknya tidak hidup seperti engkau? Ternyata anaknya mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Artinya anak-anaknya tidak bisa menjadi hakim yang adil. Itu diterangkan di ayat ketiga. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Kata seperti pada segala bangsa-bangsa lain ini, kalau kita gambarkan dalam setiap kehidupan kita, kita saat mendapatkan posisi nyaman dalam kehidupan kita akan baik-baik saja. Kita hidup dengan kebiasaan kita, dengan kenyamanan yang kita miliki. Namun saat Tuhan mengizinkan itu bergeser, Tuhan mengizinkan sesuatu perubahan terjadi dalam hidup kita, awalnya tidak terlalu mengefek karena belum terbukti atau belum adanya gesekan atau belum adanya hal yang merugikan diri sendiri. Namun saat sudah berubah dan akhirnya membuat kita terusik dan membuat kita panik, akhirnya kita mulai mensuarakan suara hati kita, artinya mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok seperti ini? Tuhan, kenapa kok harus terjadi ini? Ini yang dialami bangsa Israel. Akhirnya kebiasaan manusia saat melihat sesuatu yang lebih baik, mereka akan membanding-bandingkan. Enak, apa enggak lebih baik kita seperti tetangga kita? Mereka mempunyai sistematis yang baik. Dan itu sering terjadi di kalangan kita yang bekerja, khususnya biasanya kalau di kalangan marketing ya, seperti saya. Saat kita semua mempunyai koneksi, apalagi kita mempunyai koneksi marketing di bidang yang sama,
dan kita sering berkumpul di satu tempat untuk berdiskusi atau sekedar berkumpul, kita selalu merasa, oh enak ya kalau di kantormu ya tidak ada sistem seperti ini. Oh enak ya kalau bekerja di kantormu gajinya lebih tinggi. Oh enak ya kalau bekerja di tempatmu lebih bebas gitu, tidak tertekan oleh sesuatu hal apapun. Kadang-kadang kita merasa seperti ini, akhirnya kita resign dan kita pindah. Itu yang sering terjadi. Nah, ini yang juga dikehendaki oleh bangsa Israel saat mengetahui, oh orang suku atau bangsa sebelah punya raja yang bisa membimbing dan memimpin mereka. Akhirnya Samuel berdoa kepada Tuhan. Dia menyampaikan segala persoalan yang ada saat itu kepada Tuhan untuk mencari solusi. Namun di sini Tuhan itu sungguh adil. Kita bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa. Kebijaksanaan Tuhan, keadilan Tuhan terlihat tergambar di sini. Tuhan berkata ayat ke-7, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Sungguh bijaksana, sungguh adil. Tuhan tahu bangsa Israel ini dikeluarkan lewat hambanya Musa, dipimpin langsung oleh Tuhan keluar dari Mesir. Kita tahu perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, bagaimana dia memberontak Allah saat mendapatkan persoalan. Bahkan kalau kita lihat filmnya, ada sekali-sekali berkata, lebih baik saya di Mesir, bekerja di Mesir daripada saya harus mati. Saat itu mereka panik karena ada laut besar yang menghalangi mereka, dan di belakang mereka sudah ada pasukan Mesir mau menghadang mereka. Sering terjadi seperti itu, kepanikan. Bahkan saat Musa berdoa, mereka lama sekali menunggu, mengeluh, akhirnya mereka mendirikan berhala lagi, membuat patung berhala. Ya itulah. Namun di sini Tuhan menyampaikan kepada Samuel bahwa ya tidak apa-apa. Bahkan Tuhan juga menyampaikan bahwa supaya Samuel ini kuat. Artinya gini, Tuhan berkata, sebab bukan engkau yang mereka tolak. Artinya Tuhan mengerti perasaan Samuel. Di sini dikatakan juga bahwa Samuel kesal dengan perkataan bangsa Israel. Jadi Tuhan ingin meredam amarah
Samuel juga. Akhirnya adil sekali. Dan Tuhan berkata, tidak apa-apa. Padahal apa yang sudah saya lakukan kepada mereka ini banyak sekali. Tapi Tuhan juga memberikan peringatan bagi mereka, supaya Samuel memberitahu apa yang nantinya dia pilih. Akhirnya Samuel menyampaikan bahwa jika kamu menginginkan raja, di ayat 11 sampai 18 diceritakan semua bahwa saat ada raja, tentunya kamu akan diperintah oleh raja. Tentunya banyak kerugian-kerugian, di mana seorang anak laki-lakimu akan menjadi pengurus, pengawal, bahkan prajurit bagi rajamu. Perempuan-perempuan akan menyiapkan seluruh makanan raja, dan ladang-ladang kita akan diambil yang terbaik untuk raja. Namun karena sudah terlalu panik, nah kadang orang panik itu akhirnya membuat kita itu tidak berpikir. Akhirnya mereka tetap harus ada raja sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu sungguh adil. Saat kita memiliki keputusan, Tuhan itu selalu memberikan kita petunjuk apakah nanti keputusan ini benar atau tidak. Oleh sebab itu, setiap kita harus berdoa dulu, bertanya dulu kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Agar apa? Agar rencana dan rancangan kita senantiasa di jalannya Tuhan. Bukan berarti kalau kita memutuskan secara sepihak Tuhan tetap tidak akan menolong. Tuhan akan tetap menolong, tapi ada resiko di dalamnya. Kalau semua yang dari Tuhan, kita akan mendapat sesuatu yang berharga. Ada sukacita di dalamnya. Kita akan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan untuk mengantar pagi kita, seluruh aktivitas kita. Kita diingatkan untuk benar-benar berdoa kepada Tuhan, mencari petunjuk tentang hidup kita. Jangan pernah takut dengan perubahan. Terus lakukan terobosan dalam kehidupan kita. Kita intens kepada Tuhan agar hidup kita senantiasa diberkati. Tuhan Yesus memberkati.